Kemudian faslun man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Man faslun utawi iki iku ana fasal swiji. Man utawi sapane wong iku intaqadha batal apa wudu'uhu wudune man haruma mongko haram alaihi ing atase man apa arba'atu asya papat pira-pira swiji-wiji. Nah, kita akan membahas tentang konsekuensi dari batalnya wudu. Jadi kemarin kita bahas tentang rukun wudu, tentang kaifiyah wudu, tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, sekarang adalah konsekuensi dari batalnya wudu itu kita haram melakukan 4 hal. Di sini dikatakan 4 hal. Yang pertama, as-sholatu rupane sholat. Kita tidak boleh melakukan sholat ketika kita posisinya tidak wudu atau kita batal wudunya. Jadi sholat itu wajib, tetapi ada syarat. Ketika kita hendak melakukan sholat, syaratnya kita harus melakukan wudu atau kita harus punya wudu, tidak punya hadas. Ketika kita punya hadas, padahal sholat itu wajib, maka kita wajib berwudu. Jika seseorang tersebut dia langsung sholat tanpa wudu, padahal dia punya hadas, maka sholatnya tidak diterima, dia mendapatkan dosa. Justru dia mendapatkan dosa. Dawuh Kanjeng Nabi di kitab Bukhari Muslim, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah satu dari kalian semua ketika hadas sampai dia berwudu. Artinya ketika hendak sholat dia punya hadas, maka wajib berwudu. Itu syarat mutlak. Nah, kecuali kita sudah punya wudu. Misalnya contoh kita wudu untuk sholat maghrib. Saat sholat isya kita belum batal, maka boleh langsung sholat isya. Cuma disunahkan kita tajdidul wudu, yaitu kita memperbarui wudu. Ketika wudu kita sudah digunakan untuk melakukan sholat apapun, sholat maghrib misalnya, atau sudah untuk melakukan sholat tahajud misalnya. Kemudian kita ingin melakukan sholat lagi, misal contoh sholat isya, sholat subuh, maka kita disunahkan untuk wudu lagi. Namanya tajdidul wudu, yaitu memperbarui wudu. Tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Tawaf, lan tawaf. Kemudian juga ketika kita batal punya hadas kecil, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf. Tawaf itu adalah merupakan ibadah. Bisa jadi ibadah itu prosesi dari haji atau prosesi dari umroh, atau bisa jadi ibadah yang mandiri. Artinya tawaf tok, bukan dalam rangka umroh, bukan dalam rangka haji. Ini bisa. Nah, itu semuanya syaratnya adalah harus punya wudu. Jadi tawaf itu boleh ketika kita masuk ke Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, kemudian kita tawaf tanpa tujuan untuk haji, tanpa tujuan untuk umroh, itu sunnah. Dan sunnah. Tawaf boleh dilakukan tanpa batas. Misalnya sehari tawaf 50 kali, boleh silakan. Kapan orang tersebut mampu boleh. Syaratnya tawaf adalah kita harus punya wudu atau tidak punya hadas. Boleh ngobrol ketika tawaf, boleh ngobrol, tidak batal. Apalagi tawaf itu adalah gerakan fisik. Gerakan fisik kita mengitari Ka'bah.
berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Artinya Ka'bah berada di kiri kita. Posisi Ka'bah berada di kiri kita 7 kali. Itu namanya tawaf. Syaratnya harus punya wudhu. Wa masul mushaf. Kemudian kita juga tidak boleh untuk menyentuh mushaf Quran. Menyentuh mushaf Quran. Mushaf itu apa? Mushaf itu adalah sesuatu yang ditulisi ayat Quran. Sesuatu itu bisa berarti kertas, bisa berarti papan tulis, bisa berarti kayu, bisa berarti apa jenenge warna-warna lah, tembok dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang ditulisi Al-Quran, yang tujuannya lidirosah, untuk dibaca. Jadi misalnya napa jenengane kita punya bukunya ditulisi tulisan Al-Quran untuk dibaca, maka buku kita itu sudah disebut sebagai mushaf Quran. Walaupun yang ditulis hanya surat kulhu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya satu surat, maka itu sudah termasuk disebut sebagai mushaf yang kita tidak boleh menyentuh. Jadi yang ditulis itu pokoknya sesuatu, tidak harus kertas. Kemudian yang ditulis itu adalah ayat Quran, tidak harus sempurna, satu surat. Tidak harus sempurna satu ayat. Yang penting itu ayat Quran. Maka apabila sudah ada tulisan itu yang tujuannya untuk dibaca, maka hukumnya tidak boleh seorang yang punya hadas menyentuh. Bisa dipahami nggih? Contoh buku Yasin. Buku Yasin itu seorang yang punya hadas tidak boleh menyentuh buku Yasin, walaupun itu bukan Quran yang sempurna mulai Fatihah sampai An-Nas, hanya surat Yasin, tetapi itu adalah merupakan salah satu surat dari Quran, maka tidak boleh orang menyentuh buku Yasin. Apalagi orang yang haid, tidak boleh. Harus syaratnya orang tersebut punya wudhu ketika menyentuh buku Yasin. Begitu juga misalnya contoh ada secari kertas. Secari kertas ditulisi ayat, ditulisi surat kulhu misalnya. Atau ditulis satu surat saja. Misalnya contoh surat laqad ja'akum rasulun min anfusikum misalnya contoh. Atau ayat kursi lah. Ayat kursi itu kan tidak lengkap satu satu surat. Mohon maaf nih. Ayat kursi itu kan lengkap satu ayat tapi tidak lengkap satu surat, karena sebagai bagian dari surat Al-Baqarah, hanya satu surat saja dari surat Al-Baqarah. Maka ketika ada kertas, cari kertas ditulisi ayat kursi, maka itu juga disebut mushaf. Ketika kita mengambil cari kertas itu, maka kita harus punya wudhu. Nah, kemudian ada mafhum mukhalafah, artinya begini, tujuannya untuk membaca. Nah sekarang apabila menulis itu tujuannya tidak untuk membaca, tujuannya untuk rajah misalnya. Contoh surat Al-Hadid ditulis untuk rajah, tidak untuk dibaca, untuk rajah. Ben ora empan di pedang, disuduk ora empan, tulis dia surat Al-Hadid. Nah, maka surat Al-Hadid ini statusnya sudah menjadi raja. Dan jenengan ketika tidak punya wudu, punya hadas, tidak punya wudu, boleh menyentuh raja tersebut yang isinya ayat Quran. Karena tujuan awal dari penulisan itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dijadikan raja. Kemudian sesuatu yang ditulis ayat Quran tersebut itu yang mana saja yang tidak boleh disentuh. Nah ini saya contohkan. Ini kitab nih, kitab. Nah
kitab ini, misalnya ini kita taruh katakan ini Quran, maka kita tidak boleh menyentuh ini semuanya, semua kesatuan dari Quran ini, termasuk bahkan pita seperti ini. Pita pembatas dari Quran, kita tidak boleh menyentuhnya saat kita dalam keadaan tidak punya wudhu. Karena ini sudah menjadi satu kesatuan. Ini pita adalah pitanya Al-Quran. Maka tidak boleh kita menyentuh pita ini. Walaupun pita itu hanya sekedar menghias-hiasan, maka tidak boleh. Juga kita tidak boleh menyentuh sampul, walaupun sampulnya seperti ini. Misalnya jerone kosong, tidak punya apa-apa, tidak ada tulisan apapun. Maka kita menyentuh sampulnya pun ini kita tidak boleh, karena ini adalah sampul Quran. Begitu juga ketika kita menyentuh isi dari Quran, misalnya contoh ini, yang tidak ada tulisan, yang putih-putih ini tidak ada tulisan, kita tidak boleh menyentuhnya karena itu sudah menjadi satu kesatuan, menjadi mushaf. Jadi sudah bisa dipahami. Kemudian wahamluhu, kita juga tidak boleh selain menyentuh, kita tidak boleh membawa Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Kecuali ketika kita membawa barang yang lain. Jadi urusan membawa ini lebih ringan hukumnya daripada menyentuh. Contoh, kita pakai tas ransel. Jangan di dalam tas itu ada Quran, ada buku tulis, ada pakaian, ada jaket. Maka jenengan boleh memakai ransel tersebut, membawa ransel atau tas itu dalam keadaan tidak punya wudhu, boleh. Karena apa? Karena kita membawa tas itu bebarengan dengan barang yang lain, itu boleh. Asalkan syaratnya barang yang lain itu lebih dari separuhnya Quran. Boleh, lebih dari separuhnya Quran, maka boleh kita membawa barang tersebut. Nah, hal ini bisa kita terapkan juga di dalam terjemah Al-Quran. Kita punya terjemah Quran. Terjemah Quran itu kan yang ditulis dengan tulisan Latin itu lebih banyak daripada tulisan Arab. Maka konsekuensinya kita boleh untuk membawa Quran terjemah tanpa kita punya wudhu. Syaratnya tulisan Arabi itu harus lebih sedikit. Tulisan Latin luweh oke, itu boleh. Nah, kemudian wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa sitatu asya'a 6 pira-pira suwiji-wiji. Nah, junub itu siapa? Apa idza utliqal junub mal murad bil junub. Apabila dikatakan junub itu siapa? Definisinya apa? Nah, junub itu adalah orang yang dia keluar mani, namanya junub. Orang yang dia hubungan suami istri, dia jima hubungan suami istri, maka dia disebut junub. Jadi 2 kategori itu saja. Nanti kalau haid dan nifas nanti ada kategori yang lain. Jadi junub itu yang dimaksud adalah orang yang keluar mani atau orang yang berhubungan suami istri. Laki-laki perempuan sama, junub. Junub itu secara bahasa artinya jauh. Karena jauh dari rahmatnya Allah. Junub ini haram melakukan 6 perkara. Yaitu 4 perkara yang tadi, sholat, tawaf, menyentuh mushaf,
kemudian mengambil mushaf, ada tambahan lagi 2, yaitu walubthu fil masjid, lan gogok ing dalam masjid. Jadi orang dalam keadaan junub dia tidak boleh untuk berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid tidak boleh, walaupun dia laki-laki. Dia barusan keluar mani belum mandi. Barusan dia berhubungan suami istri, moro-moro dolan di masjid. Ini tidak boleh. Dia berdiam diri di masjid tidak boleh. Nah, tapi kita juga harus jeli, masjid itu bagaimana? Masjid itu apakah sama dengan musola? Apakah semua bangunan masjid disebut masjid? Termasuk serambi masjid disebut masjid, halaman masjid disebut masjid. Jadi pula ada ketelitian. Artinya masjid itu adalah sebuah istilah. Istilah untuk tempat yang diwakafkan menjadi masjid. Jadi beda dengan musola. Kalau musola atau langgar itu adalah hanya tempat sholat tapi bukan masjid. Diwakafkan memang untuk menjadi musola, bukan masjid. Nah, maka kalau orang junub dia berada di musola boleh karena bukan masjid. Kapan diikrarkan wakafnya adalah wakaf musola. Kemudian atau diketahui oleh masyarakat setempat itu bukan masjid tapi musola, maka boleh. Seorang yang junub termasuk orang haid, perempuan haid boleh masuk ke musola karena bukan masjid. Dan kemudian masjid juga itu adalah bangunan pertama yang diikrarkan wakaf oleh seorang wakif untuk menjadi masjid. Bangunan pertama. Misal contoh masjid Sindurjo Njumo. Misalnya masjid Sindurjo Njumo. Pertama kali dibangun oleh Mbah Wali Sindurjo. Itu luas sekian kali sekian. Berarti masjidnya itu. Kemudian selebihnya setelah ada perluasan masjid itu statusnya bukan masjid. Kecuali sudah diikrarkan oleh nazir wakaf. Sudah diikrarkan oleh nazir wakaf bahwa perluasan masjid itu semuanya juga diwakafkan menjadi masjid. Jika ada ikrar seperti ini, maka semuanya menjadi masjid. Kalau menang-menang wae, pokoknya perluasan masjid, menang-menang wae, ben masjid dadi ombo, maka itu tidak semata-mata langsung menjadi masjid. Jadi banyak kasus masjid-masjid yang mengalami perluasan dan tidak ada ikrar dari nazir wakaf, bukan takmir nih. Takmir itu beda kasusnya dengan nazir wakaf. Yang lebih paham dengan ini yang di KUA itu nih, Mbak Maiyah dan kawan-kawan. Nah, apabila misalnya contoh pendirian bangunan masjid itu pertama kali adalah dengan luas 10 kali 15 meter. Kemudian berjalan beberapa tahun butuh perluasan, kemudian diperluas menjadi 30 kali 40. Tidak ada ikrar wakaf apapun dari nazir wakaf. Berarti masjid itu tetap menjadi masjid dengan luas seperti bangunan awal, yaitu 10 kali 15. Dan selebihnya itu bukan masjid. Hanya fasilitas pendukung terhadap masjid. Jadi perempuan haid, orang junub boleh. Contoh yang saya paham sejarahnya adalah, yang saya paham latar belakang adalah Masjid Jombor. Masjid Jombor itu dulu dibangun, bangunan pertama itu kecil. Kemudian mengalami perluasan beberapa kali. Dan tidak ada ikrar dari nazir wakaf agar supaya perluasan itu dijadikan menjadi masjid. Pokoknya perluasan masjid sampai sekarang. Nah, maka untuk Masjid Jombor
halaman masjid, kemudian napa jenenge? Halaman, kemudian serambi masjid, itu bukan masjid. Jadi seorang yang haid, orang yang junub boleh di situ. Maka ketika mengadakan acara fatayat, muslimat misalnya, di serambi masjid silahkan. Orang haid boleh, karena itu statusnya bukan masjid. Karena itu statusnya perluasan masjid yang kemudian tidak diikrarkan untuk menjadi wakaf masjid. Jadi itu seperti itu, menapa jenenge konsekuensinya. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Quran. Wa qiraatul Qur'an, lan maca Quran. Seseorang dalam keadaan junub tidak boleh membaca Quran. Quran itu seperti tadi nggih. Jadi tidak harus dimaknai mulai awal surat Fatihah sampai An-Nas, tidak. Tetapi walaupun satu kalimat. Misal contoh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan merupakan satu kalimat yang ada di dalam Quran, yaitu pada surat An-Naml. Annahu min Sulaiman wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dianggap sebagai Quran. Maka orang junub tidak boleh mengucapkan kalimat Quran apabila dia meniatkan dengan ucapan itu dengan niat membaca Quran. Tidak boleh. Walaupun hanya bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Apabila syaratnya itu, apabila dia meniatkan ucapannya untuk membaca Quran. Beda lagi hukumnya ketika seseorang itu tidak meniatkan membaca Quran, tapi meniatkan untuk berzikir. Misalnya contoh, dia junub, lebar kumpul karo bojone. Ora adus langsung tidur dia, langsung tidur dia. Kemudian membaca doa tidur, membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Karena menjadi kebiasaan dia sebelum tidur itu dia punya wiridan membaca ayat-ayat tersebut. Maka tidak masalah dia membaca itu, karena tujuannya bukan membaca Quran tetapi membaca wirid, membaca zikir yang biasa dia baca. Dan jadi konsekuensi hukumnya menjadi lebih luas, tergantung niat. Atau misal contoh pada saat hari Jumat, ibu-ibu fatayat misalnya atau muslimat punya kebiasaan untuk ngaji tahlil, ngaji yasin. Maka orang tersebut itu boleh membaca yasin, membaca tahlil walaupun dalam keadaan junub. Asalkan dia niatnya untuk membaca wirid, zikir, bukan membaca Quran. Karena sudah menjadi kebiasaan setiap Jumat misalnya, atau setiap hari apalah. Ada kebiasaan seperti itu. Boleh. Asalkan tidak diniatkan membaca Quran. Dan jangan dia menyentuh. Menyentuh tidak boleh. Jadi dia hafal, tidak menyentuh surat Yasin, dan boleh. Dia lisannya mengucapkan lafadz dari surat Yasin, tahlil dan sebagainya. Karena ya tahlil itu kan ada Fatihah, ada Al-Falaq, An-Nas, ada Al-Ikhlas, ayat kursi dan sebagainya. Atau bahkan ada ulama yang mengatakan ada seorang perempuan yang hafizah, dia haid. Kemudian dia murojaah hafalannya dalam keadaan haid. Maka menurut ulama itu, yang namanya Imam Al-Bulkini, itu boleh. Asalkan niatnya untuk murojaah, bukan membaca Quran, murojaah tok. Jadi membaca wirid, sudah menjadi wirid. Sudah menjadi zikirnya dia yang dibaca rutinitas setiap, misalnya contoh setiap hari 5 juz misalnya. Atau setiap hari berapa juz untuk murojaah, ben ora lali, ben ora kelalen. Itu boleh. Jadi yang haram kita membaca ayat Quran itu apabila diniatkan membaca ayat Quran, walaupun hanya bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kita membaca itu karena spontanitas misalnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya, itu kan ayat Quran, spontanitas, maka tidak dihukumi haram.
spontanitas karena tujuan selain membaca Quran seperti zikir, wirid, kemudian kita kayak guyon misalnya, kayak guyon, kemudian kita